Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal kiram, santriwan santriwati pesantren An-Nahdah dan juga mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya hingga hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, bermuzakarah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pengajian rutin kita di setiap Sabtu pagi mulai jam 5.15 sampai nanti sekitar jam 6 ya. Dengan bacaan Ummul Kitab seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarruk dan juga dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan juga maunahnya kepada kita semuanya sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kemudahan di dalam menjalankan berbagai aktivitas kebaikan, diberikan kesehatan paripurna, dimudahkan segala urusan kita yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan, angkat penyakitnya. Yang dalam kondisi kesulitan Allah mudahkan, pada dua orang tua kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan juga kita diberikan kekuatan untuk birrul walidain. Yang sudah wafat Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dijadikan ahli surga ya tentunya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan yang pegang kitab santriwan-santriwati di halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi ad-dharaini. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal maytata bima'il matari. Alaikum wajib atas kalian bimujalasatil ulama'i untuk duduk dekat dengan para ulama. Al-amilina yang mengamalkan ilmunya. Hadir di majelis ilmunya, kemudian kita silaturahim ke kediamannya, mengambil manfaat dari ilmu dan juga ceramah-ceramahnya.
meneladani apa yang baik dari para ulama, wastima'i kalamil fuqaha'i, dan mendengarkan ucapan para ahli hikmah. Jadi referensi di dalam aktivitasnya ini adalah orang baik, bukan drama Korea, bukan infotainment, bukan artis yang cari sensasi dan lain sebagainya. Jadi eh, interaksi keseharian itu akan sangat mempengaruhi persepsi kemudian perilaku kita ya. Jadi diawali dengan melihat, kemudian terbangun persepsi, kemudian membentuk konsep di dalam pikiran kita, setelah itu mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi tindakan kita. Nah, karena itu pilih circle yang eh, produktif, pilih circle yang positif, pilih circle yang auranya adalah aura kebaikan. Kalau itu beli di mana? Jadi ini penting nih, circle itu akan sangat menentukan pribadi kita dan akan sangat menentukan persepsi orang tentang kita. Nah, ini. Jadi nggak cukup memang terkait dengan pembentukan jati diri, tetapi penting juga image ya. Kalau persepsi kita tentang orang itu ditentukan salah satunya adalah di mana dia memiliki circle. Nah, termasuk nanti kalau Ustadz Abdul Salam nyari mantu gitu, salah satu pertimbangannya adalah melihat circle-nya. Nggak usah nanya pas datang kamu baik apa enggak, kamu eh, sholat apa enggak, ya itu urusan personal. Tetapi lihat circle-nya. Dia kesehariannya di mana aktivitasnya, D2D-nya. Kalau toh dia bekerja di satu perusahaan X, kemudian setelah bekerja tongkrongannya di mana dengan siapa, itu yang akan membentuk satu karakter yang kemudian menjelma menjadi aktivitas keseharian dia. Dan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memilih circle yang baik. Jadi kalau yang nyari mantu tadi kan anil mar'ilatas al wasal an qarinihi. Tentang seseorang kalau mau nyari info, jangan tanya dia, tapi tanya circle-nya, wasal an qarinihi. Nah, dalam aplikasinya di dunia digital seperti hari ini, eh, apa makalah anil mar'ilatas al wasal an qarinihi tadi bisa diterapkan dengan apa? Dengan tracing eh, rekam jejak digital dengan algoritma yang ada berdasarkan artificial intelligence, seseorang itu bisa diprofiling melalui apa? Melalui circle jejak digitalnya. Dia berkawannya ngelompok dengan apa? Biasanya nyari kata kuncinya apa, kemudian dia terus dipasok informasi tentang apa. Kemudian kalau dia menjelajah di dunia digital, bagaimana komen-komennya? Apa yang dia like dan juga dia subscribe? Dia menjadi
member atau menjadi anggota eh, WhatsApp grup apa, kemudian IG-nya apa, dan dia berteman dengan siapa, circle-nya siapa. Itu bisa diprofiling kemudian menjadi salah satu referensi orang lain pada saat mengajukan beasiswa, ini bagi siswa atau mahasiswa, pada saat melamar pekerjaan, bahkan pada saat nyari mantu. Nah, ini nanti kalau calon mertua yang sudah literate dari aspek digital, dia bisa tracing tuh. Nggak perlu nanya anaknya atau nanya calon menantunya. Tracing aja. Nah, ini layak nggak nanti? Kompatibel nggak dengan keluarga besar? Karena pada hakikatnya pernikahan itu kan bukan hanya sekedar dengan si calon menantu hubungannya, tetapi juga hubungan keluarga besarnya dengan kedua keluarga. Nah, itu perlu dijadikan salah satu referensi. Ya, kan salah satu referensi. Kalau di dalam pernikahan itu kan ada istilah kufu, ya, sepadan. Jadi referensinya di samping soal circle-nya, juga aspek kesepadanannya. Nah, kenapa di dalam fikih Islam sangat memperhatikan aspek al-kufu, kesepadanan? Karena pernikahan itu pada hakikatnya adalah menggabungkan menjadi satu, sesuatu yang berbeda. Nah, kalau pengen cepet ngeklik, ya cari unsur-unsur penyamanya yang sangat banyak. Sehingga cepet dia ngeklik, cukup cepet kompatibelnya. Nyambungnya itu cepat. Kalau dua unsur yang berbeda itu mau digabungkan, dicari dulu yang paling banyak samanya, sehingga mudah untuk ngekliknya. Nah, unsur-unsur penyama ini di dalam konsepsi fikih dikenal sebagai kufu, sepadan. Sepadan dari sisi pendidikan, sepadan dari sisi penampilan. Penampilan itu penting juga. Yang satu ganteng tingkat dewa. Yang perempuannya ini nggak bisa diajak ke mall, nggak bisa diajak ke mall. Nanya begitu. Atau sebaliknya, ini lelakinya itu ya nilainya 6 lah, ini pas-pasan gitu. Lulus sih lulus tapi pas-pasan gitu. Sementara perempuannya sangat good looking, sangat good looking gitu. Itu nanti bisa proses matrikulasinya lama, matrikulasinya lama. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. Demikian juga di dalam milih circle. Nah, hadis Nabi ini mengingatkan kita pentingnya memilih circle. Karena circle itu akan mempengaruhi. Tadi yang saya sampaikan apa saja, mempengaruhi persepsi. Jadi begitu kita dengar obrolan itu akan membangun aura. Kalau obrolan yang ngerasanin orang terus, itu akan aura negatif yang muncul. Nggak akan maju. Jadi kalau eh, orang negatif itu tema percakapannya itu ngomongin orang lain. Nah itu. Tapi orang hebat itu yang ngomongin masa depan. Ngomongin masa depan, bagaimana rencana-rencana untuk memperbaiki dunia. Nah, kira-kira begitu. Itu orang hebat. Tapi orang yang memble, nggak ada tema lain kecuali ngomongin orang. Nah, kecuali ngomongin orang. Nah, ini.
Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan alaikum bimujalasatil ulama. Mengawani masuk di dalam circle-nya orang berilmu. Biar apa? Ya biar kita dapat aura positifnya. Yang asalnya kita nggak tahu menjadi tahu. Yang asalnya nggak taat-taat menjadi taat karena diingatkan. Yang asalnya belum ada bayangan untuk melakukan sesuatu hal yang positif, dengan kita duduk pada orang berilmu memperoleh inspirasi. Karena ya etosnya etos positif. Tapi kalau duduknya kepada dengan juhala, dengan ahli intrik misalnya, ya dapat ilmunya nanti ilmu intrik gitu kan. Dapat ilmunya ilmu gosip, ilmu ngerasanin dan sejenisnya. Wastima'i kalamil hukama. Nah, setelah tadi memilih circle, kemudian wastima'i kalamil hukama. Mendengarkan ucapan ahli hikmah atau orang berilmu yang punya saltoh, punya kekuasaan. Jadi mendengarkan ya. As-sam'u wa ta'ah. Ini nggak cukup mendengarkan, tapi taat. Nah ini. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kata as-sam'u itu dikaitkan dengan at-ta'ah. Mendengar. Perintah mendengarkan itu berarti ya naatin. Bukan cuma denger setelah itu lupa. Nah, ini bedanya yasma dan yastami. As-sam'u dan istima. Nah, yang kita sekarang eh, para hadirin santriwan-santriwati dan juga mustami'in mustami'at ini yasma'una kalami mendengar ucapan saya tapi nggak semua yang mendengar mendengarkan. Nah itu kalau mendengar itu bisa apa nggak sengaja atau tidak dengan hudurul kolbi dengan hadirnya hati. Tapi kalau istima itu mendengarkan, masuk di telinga, kemudian nyampe ke otak dan juga hati. Alistima, jadi mendengarkan. Ada effort, ada kesengajaan dan juga kesadaran. Karena ada orang dengar tapi nggak sadar. Jadi pas kita jalan kemudian dikagetin orang. Dar gitu. Dia nggak mendengarkan, dia mendengar. Nah, mendengar. Mendengar dentuman bom yang menyebabkan dia pingsan karena kagetnya. Nah, itu. Mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu dengan penuh konsentrasi. Nah, yang kedua ini istima'i kalamil hukama. Mendengarkan dan tentu taat kepada ucapan ahli hikmah. Ay al-alimina bidzatillahi. Yang dimaksud ahli hikmah adalah al-alimina bidzatillah. Yang alim terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Al-musibina yang diberikan kemampuan untuk benar fi akwalihim di dalam ucapan mereka wa af'alihim dan perbuatan mereka. Nah, bedanya ulama dan hukama nanti dijelaskan di dalam rincian. Nah, ulama ini ahli di bidang hukum syar'i. Sementara kalau hukama ahli tasawuf lah ya, ahli terkait dengan zat Allah. Dia mukasyafah. Belum tentu dia ahli fikih. Belum tentu ahli fikih, belum tentu eh, apa menguasai detail terkait dengan masalah fikih. Tetapi dia memiliki eh, sensitivitas hati. Jadi ada latihan untuk takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala.
Fa innallaha karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyi menghidupkan al-qalbal mayyita hati orang yang mati atau hati yang mati binuril hikmati dengan cahaya hikmah ay al ilmi an-nafi'i dengan ilmu yang bermanfaat. Hati kita ini gelap, kemudian ilmu meneranginya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bisa menyinari hati sehingga hati hidup, tumbuh subur, dan berkembang. Karena apa? Ada cahaya. Jadi cahaya terhadap hati kita, nurul qalbi. Dan yang menghidupkan adalah al-ilmu dan al-hikmah. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Makanya eh, ilmu itu ditamsilkan sebagai nur atau cahaya. Al ilmu nurun. Nah, dulu waktu masih di ibtidaiyah atau sanawiyah itu diplesetin. Al ilmu nurun, ilmu itu nyontek. Kalau bahasa Jawa nurun itu kan nurun ya. Jadi kalau pas ujian kita nyontek ketahuan gurunya, kenapa? Kan al ilmu nurun, Ustaz. Ilmu itu nurun. Terus, benar juga memang ilmu ya nurun karena ilmu itu talaki, nurun dari gurunya gitu. Tapi bukan berarti pengertiannya nyontek nih santriwan-santriwati nih. Jadi jangan nyontek kalau belajar. Mending dapat 5 tapi otentik. Setelah itu kita tahu kekurangannya. Setelah itu kita tambal dan juga kita sempurnakan. Daripada nanti dapat 100 tapi ujungnya kama salil himari yahmilu asfaro. Seperti himar, seperti keledai membawa kitab, membawa buku. Oh, mentang-mentang ada AI, kemudian ada ada Mbah Google gitu. Begitu ada pertanyaan langsung kita googling, langsung kita searching, ketemu jawaban. Bener, akhirnya dapat 100. Tapi setelah itu kita nggak memiliki pengetahuan yang utuh terkait apa yang kita pelajari. Karena bisa jadi ujian, kemudian pemberian pertanyaan yang harus kita jawab itu bagian dari proses pembelajaran dan juga metode belajar. Jadi ini khusus santriwan-santriwati, salah satu metode belajar efektif itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau diberikan buku ajar, diktat atau ya materi dari guru berupa referensi, baca ya. Baca kemudian cara meringkasnya itu dengan membuat pertanyaan. Bikin aja pertanyaan, setelah itu diberikan jawaban. Itu akan lebih efektif daripada kita baca semua. Jadi setelah baca, bikin aja pertanyaan, kemudian diberikan jawaban. Pertanyaan, jawaban. Itu akan lebih melekat, lebih efektif, dan lebih mudah untuk di-recall. Lebih mudah untuk ditarik kembali. Karena ilmu yang kita pelajari ini pada hakikatnya ilmu Allah. Maka itu setelah kita belajar, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma inni astaudiuka bima 'allamtana. Ya Allah, saya menitipkan. Jadi dititipkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari menjadi maklumat di dalam diri kita, kemudian kita meminta kepada Allah nitip
Ya Allah, saya menitipkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kemudian fardudhu inda hajati. Kemudian balikkan ilmu yang sudah pernah saya pelajari tadi ketika saya butuh. Nah, jadi ini ketika kita belajar sebagai manusia pembelajar. Jadi mengikuti hukum atau hukum alamnya, sunnah kauniyahnya. Pengen punya ilmu ya belajar. Tapi di atas itu Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan ilmu kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang belum belajar gitu. Tiba-tiba tahu gitu ya. Kok bisa itu? Ya nggak apa-apa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tetapi Allah memberikan kepada orang-orang yang terpilih. Nah, salah satu orang yang terpilih adalah kekasihnya. Salah satu cara untuk menjadi kekasihnya adalah dengan mendalami ilmu, baik ilmu syariah maupun ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, salah satu pintu untuk memperoleh ilmu laduni tadi dengan cara apa? Dengan menghidupkan hati. Nah, dengan menghidupkan hati. Nah, kalau hati ini hidup, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala, nurullah akan mudah masuk. Sebaliknya, kalau kita nggak belajar, alih-alih belajar, yang ada adalah maksiat, maka aktivitas kemaksiatan itu akan semakin menggelapkan hati. Jadi, satu maksiat akan menjadi noda di dalam hati kita. Jadi, ya, maka itu eh Imam Syafi'i rahimahullah taala pada satu waktu di dalam fase belajarnya seperti santri-santri di An-Nahdhah ini pernah stuck pada saat belajar, susah untuk ngapal. Jadi sosok seperti Imam Syafi'i saja pernah mengalami kebuntuan di dalam proses belajar. Jadi jangan putus asa santriwan-santriwati kalau pas kondisi suntuk kemudian susah ngafal itu. Sosok sehebat Imam Syafi'i yang diberikan mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menghafal yang luar biasa. Bahkan pada saat usianya masih yang lain pada main gundu, main congklak, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab-kitab dari gurunya. Walau demikian pada satu fase yang kemudian diabadikan di dalam syair Diwan Asy-Syafi'i ngadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahifzi. Saya mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi' su'ahifzi tentang buruknya kemampuan saya menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian guruku Imam Waqi' memberikan irsyadat, memberikan bimbingan untuk apa? Ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena pada hakikatnya nurullahi la yuhda li'asi. Karena ilmu adalah nur, wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu adalah cahaya, sementara cahaya Allah itu tidak diberikan, tidak ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang yang maksiat. Nah, jadi memang kalau pas santri kemudian tirakatan
puasa Senin Kamis, sholat tahajud di luar sholat-sholat fardu yang tidak pernah ditinggalkan dalam posisi jamaah, dawamul wudu, itu semua adalah ikhtiar batin kita untuk memudahkan masuknya ilmu pengetahuan, termasuk juga mengasah hati kita agar terus hidup. Nah, salah satu upaya menghidupkan hati yang mati tadi dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, kama yuhyil ardo al maitata bima il matori, sebagaimana yuhyi al ardol maitata, eh, menghidupkan, Allah menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang mati, bima il matori, dengan air hujan. Jadi air hujan datang mampu menggemburkan tanah yang asalnya keras. Demikian juga hati yang keras dapat dilunakkan dengan apa? Dengan ilmu dan juga hikmah. Wa fi riwayat Tabrani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabrani an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Abi Hanifah, jalisu al-kubara'a wasailul ulama'a wa khalitu al-hukama. Jalisu, dan duduklah, bertemanlah, mencari majelis dengan siapa? Al-kubara, para pemimpin yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wasailu al-ulama'a, dan bertanya kepada ahli ilmu. Jangan bertanya kepada dukun. Jangan bertanya kepada orang yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti juga jangan ikut-ikutan jawab. Nah, ini yang penting juga. Jadi, yang nggak ngerti bertanya kepada yang ngerti. Tapi gimana Ustadz? Karena kita nggak ngerti, bahwa orang yang kita tanya itu ngerti. Nah ini ya, disitulah butuhnya belajar. Kemudian nanya sanad keilmuan. Kepada siapa? Ya kepada orang yang terpercaya. Termasuk juga pada saat memilihkan tempat pendidikan, memilihkan pesantren. Jadi harus tahu nanti itu anak saya diajarin apa, siapa yang ngajarin, kemudian bagaimana cara pengajarannya, bagaimana lingkungan kesehariannya, itu harus dipahami, terutama orang tua yang mau menempatkan anaknya di lembaga pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar wes pokoknya tak pondokkan, tapi kita nggak ngerti itu pondoknya apa, pondoknya siapa, bagaimana pembelajarannya, bagaimana lingkungannya. Nah, jangankan kepada anak, pada barang yang kita miliki saja kan nggak sembarangan ketika kita mau menitipkan. Di pasar ya pilih yang memang tempat penitipan. Jangan setiap orang yang lewat nawarin titipan, udah saya titipin aja. Setelah itu begitu kita butuh mau ambil, nggak ketahuan tadi di mana. Nggak punya kredibilitas. Sama, ini lagi musim haji. Jangan setiap travel yang nawarin kemudian kita iyakan. Karena dia kan travel mau haji. Masa mau haji bohong gitu kan. Ya hajinya sih ibadah. Tapi usaha di bidang hajinya ya membutuhkan sifat amanah. Sehingga kita perlu tahu, perlu referensi, perlu rujukan. Nah, salah satu rujukannya dengan apa? Ya dengan melihat legalitasnya, reputasinya. Nah, yang paling penting kalau dalam konteks ini adalah referensi.
Sanad kan, kalau referensi itu sanad. Referensi dari orang yang terpercaya. Kalau yang travel misalnya, oh dia pernah menggunakannya, kemudian dia testimoni. Nah, maka untuk memilih testimoni penting, tapi testimoni orang yang kredibel. Nah, perusahaan juga demikian. Untuk memasarkan, dibutuhkan juga orang yang metestimoni. Oh, orang yang testimoni itu bisa menaikkan apa namanya, exposure, menaikkan eh, apa, keterterimaan produk kita. Ini Pegadaian juga misalnya cari testimoni-testimoni. Nah, testimoni itu bisa gratis, bisa berbayar. Bisa berbayar karena itu bagian dari akad syariah nanti. Kalau untuk kepentingan komersil ya masa gratisan, kira-kira begitu. Kalau termasuk juga ngundang ustadz untuk testimoni gitu. Nah, demikian juga di pondok pesantren. Jangan mentang-mentang kita survei kemudian bangunannya bagus, udah di sini aja. Ini bangunannya bagus, nih AC semua. Menu makanannya MBG. Nah, gitu udah. Makanannya MBG, udah gratis, enak nih. Jangan hanya karena melihat fisiknya, kemudian kita langsung ambil keputusan. Lihat, kalau kita tidak mampu karena keterbatasan ilmu, kita cari referensi. Gimana orang tua yang nyekolahkan anaknya, atau gimana guru kita memiliki informasi, bisa jadi memiliki informasi terkait dengan pesantren A, pesantren B, dan lain sebagainya. Disitulah pentingnya sanad keilmuan, ya, sanad keilmuan. Mana tadi? Eh, Jalisil ulama, duduk dengan ulama. Wa sahibil hukama, dan berteman dengan para ahli hikmah. Wa khalitil kubara, dan bercampur. Jadi ya udah berteman aja, berteman. Fa innal ulama, karena sesungguhnya ulama salah satu aksamin, ada 3 jenis. Yang pertama al ulama bi ahkamillah, ulama yang mendalami hukum-hukum Allah. Jadi ini hukum-hukum fikih. Wahwa ashabul fatwa. Kelompok yang pertama ini adalah ashabul fatwa, yang bisa dijadikan referensi untuk bertanya terkait dengan masalah-masalah keagamaan, mufti, ya. Orang yang punya otoritas di dalam menetapkan fatwa. Yang kedua, wal ulama bidzatillah, ulama yang mendalami terkait dengan zat-zat Allah fakat saja. Wahum al-hukama, mereka masuk kategori ahli hikmah, ahli tasawuf, kiai-kiai yang nggak pernah keluar rumah untuk kepentingan zikir, untuk kepentingan ngaji, untuk kepentingan sholat malam, nggak pernah ngobrolin buruknya orang, selalu husnudzon terhadap orang, melatih sensitivitas hati. Nah, biasanya yang seperti ini punya eh, apa eh, kemampuan mukasyafah. Nah, kemampuan mukasyafah, menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala. Asrarullah, sirrun min asrarillah. Rahasia dari rahasia-rahasia Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apakah mungkin? Ya mungkin. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan riyadhah-riyadhah, hatinya diberikan cahaya. Dengan cahaya kemudian dimasukkan ilmu. Nah, ini masuk kategori nanti mungkin ilmu laduni itu, ya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Wahum al-hukama. Famfi mudakhalatihim, di dalam bergaul dengan mereka, tahdzibun lil akhlaqi, ada
sekolah hati, ya, sekolah akhlak, pembiasaan hidup sederhana, pembiasaan untuk selalu husnudzon kepada orang, pembiasaan untuk tergerak membantu secara refleks, nggak pakai hitung-hitungan, itu latihan hati. Li'annahum karena sesungguhnya mereka para hukama asyraqat bersinar kulubuhum hati mereka bima'rifatillahi dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqat dan bersinar tersingkap asroruhum rahasia-rahasia mereka bi anwari jalalillahi dengan sinaran dari Allah dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mampu menyingkap karena disinari oleh sinaran Allah Subhanahu wa taala. Depan gelap bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan kita untuk menyingkap yang gaib, yang belum terjadi. Kita harus percaya terhadap sesuatu yang gaib. Tetapi itu adalah otoritas mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita gelap, tetapi bagi orang-orang tertentu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sinar bisa jadi terang. Bagi kita nggak tahu, bagi orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terang dan bisa diketahui. Asyraqat asraruhum bi anwari jalalil. Tetapi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu, nah itu pasti bermasalah. Nah, kalau pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang basisnya adalah laduni, itu adalah pengalaman rohani yang bersifat pribadi. Pengalaman rohani yang bersifat pribadi. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Wal ulama'u bil qismaini. Yang ketiga adalah ulama yang menguasai dua-duanya. Dia juga ahli fiqih, mendalami hukum-hukum Allah, dia ashabul fatwa, tetapi juga wirai. Dia juga dekat dengan Allah, dia mutasawwif, dia hatinya tajam, kemudian punya kemampuan mukasyafah. Ini jenis yang kedua. Wahum al-kubara. Inilah yang disebut sebagai al-kubara. Fa inna mukhalatata ahlillahi. Karena sesungguhnya bergaul dengan ulama yang dekat dengan Allah, taksibu mendatangkan ahwalan sunniyah, kondisi jalan yang bagus. Wan naf'u bil lahzi, mengambil manfaat dengan yang tersirat, yang enggak dari ucapan, misalnya dari tindakan, dari gaya hidup, dari sikapnya terhadap orang lain, fauqa an-naf'i itu di atas kita memperoleh manfaat bilafzi dengan ucapan. Jadi kayak kita ngaji hari ini, kan kita mengambil manfaat dari al-lafzi, dari ucapan. Tetapi kalau kita berinteraksi, keseharian kita dengan para ulama, di samping ucapan ada inspirasi dari pergaulan, dari cara ngomong, kemudian dari intonasi, kemudian dari sikap, cara memahami, dan juga dari perilaku kesehariannya. Dan mengambil manfaat bilahzi dari yang tersirat itu fauqon naf'i, di atas memperoleh manfaat bilafzi dengan yang tersurat. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu. Faman maka barang siapa nafa'aka yang mengambil manfaat, memberikan manfaat kepadamu. Lahzuhu,
perilakunya atau yang tersirat nafa'aka maka akan memberi manfaat kepadamu lafzuhu ucapannya. Jadi, orang berilmu cenderung nggak banyak ngucap, tetapi begitu ngucap itu petunjuk, kemudian bimbingan, dan juga mau'izah hasanah. Tapi sebaliknya, kalau orang banyak ngomong itu banyak salah. Udah itu, man kasuro kalamuhu kasuro khoto'uhu. Nah itu udah. Barang siapa yang banyak ngomong, dia banyak salah. Oh, itu udah, rumusnya begitu. Orang yang hobinya cerita, ketemu orang cerita, lama-lama habis bahan, kemudian dia ngarang. Nah, kalau udah ketemu orang itu cerita, bahan ceritanya itu akhirnya apa? Ya orang, bahan cerita dengan orang, bahannya apa? Orang. Mulai dari ngomentarin rambut sampai kaki. Oh, rambut itu kok diputer-puter begitu. Udah begitu bayar lagi. Udah bayar itu pasti itu ngutang itu pasti. Ah, tambah-tambah lagi. Terus pakai sepatu, sepatunya pakai hak tinggi. Itu karena kependekan itu. Suaminya tinggi, dianya pendek. Nah, ada aja yang diomongin. Terus apa manfaatnya? Kira-kira. Yang ada juga tambah masalah dengan orang. Oh itu haknya tinggi, rasain itu nanti dia nggak tahu di depan itu nanti ada aspal yang rusak. Itu pasti nanti haknya itu meletot. Nah, kok ada aja yang diomongkan ya begitulah. Maka itu milih mujalasati al ulama. Eh mana tadi? Famana oke. Waman lafala. Wakana Suhrawardin, Imam Suhrawardin yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bimina. Pernah suatu waktu Imam Suhrawardi ini pas musim haji ini berarti ya. Pernah berkeliling gitu. Yatufu fi ba'di Masjidil Khaif. Berkeliling muter di sebagian masjid di Masjid Khaif di Mina nih. Di Masjid Khaif di Mina. Sebelum masuk Arafah. Ya tasoffah al-wujuh. Ngelihatin, jadi banyak orang kan ngumpul terus mandangin satu-satu ke jamaah. Ya tasoffah. Fakila lahu kemudian ada orang yang curiga nih, ngapain? Fakila kemudian dikatakan lahu bagi kepada Imam Surawardi. Fihi terkait dengan aktivitas dia. Masa setiap orang dipelototin, ngelihatin gitu. Faqala kemudian Imam Surawardi berkata, Innalillahi sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ibadan ada hamba salah satu hambanya idza nadharu apabila masyarakat melihat ila syakhsin kepada seseorang yang dia cari ini aksabuhu sa'adatan. Dia akan memperoleh kebahagiaan. Jadi ada seseorang yang diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wajahnya dan ketika orang lain melihat dia akan merasa tenang. Nah, ini. Itu bisa menjelma kepada siapa? Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada anak kita, kepada santri-santri kita, kepada staf kita, kepada pimpinan kita, dan kepada orang-orang terdekat di antara kita. Maka itu konsepsi kehidupan rumah tangga itu baiti jannati. Rumahku surgaku. Dengan harapan begitu dia pulang melahirkan keteduhan. Dia nyampe rumah itu tenang. Bukan cekcok dan juga keributan yang dia peroleh. Masuk rumah assalamualaikum disambut.
hangat dengan anggota keluarganya. Sepatu dilepas ditempatkan di rak, kemudian pintu dibukakan. Salaman semuanya, itu bagian dari kehangatan. Setelah itu duduk, ngobrol, setelah itu makan bersama atau sekedar minum teh. Ya, minum teh. Kemudian bercengkerama, belajar bersama, sholat jamaah bersama. Itu bagian dari kebahagiaan. Nah, itu menjelma menjadi baiti jannati. Dan Imam Sohrawardi pada saat berada di Masjid Khaif di Mina, itu berkeliling ke sudut-sudut masjid. Sampai orang bertanya, melihat perilaku yang aneh dari Imam Surawardi, masa setiap muka ditatapin, diliatin satu-satu begitu. Hingga kemudian Imam Surawardi menjawab, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu hambanya yang jika kita melihat kepada wajahnya, aksabuhu sa'adatan, menimbulkan rasa bahagia. Fa'ana atlubu dzalika. Maka saya mencari pada mereka. Nah, dalam konteks yang lebih luas, wajah hamba yang melahirkan keteduhan dan juga kebahagiaan ini bisa menjelma ke komunitas dekat kita. Kalau di keluarga tadi itu, ya suami melahirkan kehangatan, istri melahirkan kedamaian, anak bisa melahirkan kebahagiaan. Tapi itu semua bisa diperoleh dengan kita memulainya. Nah, dengan kita memulainya. Maka itu malayarham layurham, barang siapa yang nggak mengasihi maka nggak dikasihi. Birru abaakum ya birrukum atau tabirrukum abnaukum, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kalau kamu pengen anakmu berbakti kepadamu. Ciptakan rumahmu surgamu dengan cara kamu memastikan keteduhan dan juga kedamaian anggota keluarga, dimulai dari kamu. Kira-kira begitu. Kalau yang istri ya memberi, kalau suami juga memberi, memulai, bahkan kalau suami ya menginisiasi, memastikan. Itu tugas tanggung jawab kita. Kalau kepada lingkungan kerja juga demikian. Eh, Jangan lulu gua-gua, karena lingkungan kerja itu membutuhkan teamwork, tim kerja. Karena tim kerja, maka semua pihak punya tanggung jawab dan juga punya kewenangan masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan ambil tugas yang bukan kewenangannya. Sebaliknya, juga jangan meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dan juga kewenangannya. Itu akan melahirkan ketertiban dimanapun. Nah, ini santriwan-santriwati ini juga konsentrasi kepada tugas pokoknya. Jangan mengerjakan semua hal kecuali tugasnya. Nah, ini yang seringkali jadi masalah. Demikian juga komen-komen, mengomentari apa saja dikomentari. Padahal bukan menjadi kewenangannya. Padahal belum tentu gambaran utuh masalahnya sama dengan apa yang kita persepsikan. Nyalain misalnya, ini salah, ini program apa beasiswa sekolah rakyat ini. Mestinya kan untuk bangun sana, mestinya. Nah, kalau nggak memahami utuh, mengapa program itu dibuat? Untuk apa? Sasarannya kepada siapa? Nah, itu. Jadi memang harus muktadal hal. Kalau nggak muktadal hal, itu sering menjadi masalah. Demikian juga di rumah. Anak punya tugas tanggung jawab, suami punya tugas tanggung jawab, istri punya tugas tanggung jawab. Di pesantren juga demikian.
ada pengasuh, ada pendamping kamar, kemudian ada santri-santri, punya tugas tanggung jawab untuk membersihkan kamarnya. Jangan ngomenin kamar temennya, sementara kamar sendiri berantakan. Nah, gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan. Baru setelah itu memberikan nasihat kepada yang lain. Kalau ada teman buang sampah sembarangan, misalnya, itu bagian dari nasihat yang baik, tapi disampaikannya juga harus dengan cara yang baik. Nggak boleh bully, nendang. Nendang, kenapa ditendang? Gara-gara buang sampah sembarangan. Ya nggak boleh. Menegakkan kebaikan harus dengan cara yang baik. Nah, ini hal-hal yang mendasar, yang kelihatannya remeh, tetapi akan berpengaruh kepada tertibnya sosial kita. Jadi kalau yang awalnya di pesantren tadi, kita melihat orang buang sampah sembarangan, tetap diingatkan, tapi caranya yang baik. Jangan langsung main tendang. Main tendang jedar. Kenapa? Buang sampah sembarangan sih. Ya enggak boleh. Jadi amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf. Enggak boleh amar ma'ruf dengan mungkar. Nah, itu nanya, nanti jadinya amar mungkar. Jadi merintahkan yang mungkar. Atau amar ma'ruf bil mungkar, mengerjakan perintah amar ma'ruf dengan cara yang mungkar. Kalau ingkarul mungkar itu ya tetap dengan bil ma'ruf. Tadi buang sampah sembarangan itu kan nggak baik, perlu diingkari, nggak boleh didiamkan. Apalagi kemudian dijadikan sebagai kebiasaan, nggak boleh. Harus diingkari, nahi mungkar, kita cegah dan kita ingkari. Tapi caranya harus dengan al-ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sayati akan datang zamanun, suatu zaman, ala ummati yang menimpa atas umatku. Yafirruna, mereka lari menjauh, minal ulama'i dari ulama, wal fuqaha'i dan fuqaha. Masalah fikih yang seharusnya dia selesaikan dengan jawaban fikih, dia datang ke konsultan psikologi, dia datang ke konsultan perencana, dia datang ke peramal misalnya. Nah, itu. Fayabtaliyahumullah, maka Allah akan memberikan ujian balak kepada mereka, bisalah si baliyatin, dengan 3 ujian kehidupan. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahu al-barokata min kasbihim. Yarfa'ullahu, Allah mengangkat, al-barokata, keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka, dari bisnis mereka. Kelihatannya untung banyak, tetapi kewajiban-kewajibannya jauh lebih banyak, sehingga defisit, sehingga minus. Gajinya tinggi, tetapi pengeluarannya lebih tinggi, minus lagi. Nah, itu enggak berkah. Jadi Allah mengangkat, menghilangkan keberkahan dari usaha mereka. Jadi enggak berkah jadinya. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, yusallitullah, Allah menjadikan sultan, menjadikan pemimpin, alaihim, kepada mereka, sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Karena apa? Karena menjauh dari ulama, menjauh dari fuqaha, lari dia fuqaha, sehingga pada saat menentukan kepemimpinan didasarkan kepada transaksi keuangan. Nah, bukan transaksi gagasan, tetapi transaksi keuangan.
karena nggak patuh pada ulama. Nah, itu. Wajar. Maka akan diberikan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Nah, wasalisah dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yakhrujuna minad dunya, keluar dari dunia berarti mati, bi ghairi imanin, tanpa membawa keimanan di dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kita akhiri dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد حمدا يكفي نعمه كفي زيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم سهل لنا امورنا في ديننا ودنيانا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير أهله وإنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر أهله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih santri-santri udah bisa live. Terima kasih mana Pak Karo, Pak Jenal, sehat-sehat. Ya, Prof. Alhamdulillah sehat. Salam di rumah nih ya, masih. Nih, suruhan ya. Gimana, Prof? Di Jakarta? Jakarta kita. Nggak ada hari buruh, nggak ikut hari buruh, nggak ada. Hah? Sekarang hari pendidikan ya. Pas kita ngaji nih hari pendidikan. Oke, pamit ya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Haji Mojokerto. Hengki. Izin pamit, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulu tangkis ada launching di Pasuruan Pak Haji. Wah, ada bus Mau baru. diundang, ketemu di sana katanya. Siap. Itu yang punya gawe senyum terus itu. Hengki. Langsung ke Rawon Sakinah, Sate Komo. Hengki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.